Yes, kali ini gue akan ngebahas sebuah film horor yang baru aja rilis di Netflix tanggal 23 Juli yang menurut gue nih memiliki keunikan genre ya. Ada, gue bilang ini adalah genre horor, ada genre actionnya juga, genre survival, genre tentang zombie juga, tentang horor juga, tentang pembajakan di pesawat, tentang sabotase. Nih pokoknya lengkap banget filmnya. Nih film nggak bisa kita anggap sebelah mata ya. Blood Red Sky ini film Jerman atau film Eropa yang sekali lagi menurut gue ya, kalau film Eropa yang bertemakan action itu sampai muncul di Netflix, itu artinya film ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Jadi menurut gue tema tentang sabotase pesawat diiringi dengan zombie ya, menurut gue nih suatu hal yang sangat baru ya. Gue nggak pernah tuh nemuin film satuan yang bertemakan tuh kayak pembajakan pesawat tapi ada zombinya. Nah ini akan terjadi memang sih sekilas. Kalau lu pernah nonton film pembajakan pesawat ya, kayak misalkan Non-Stop, kayak Snake in a Plane, terus Flight Plan, sedikit memiliki kesamaan cerita ya dari sisi sabotase penjahat ya, kayak acara sandera-sandera atau pembunuhan-pembunuhan di dalam ya, tapi dengan tema zombie di dalam ya menurut gue. Dan ini ada satu orang zombie yang orang nggak kira-kira. Dia tuh, kalau gue cerita, jadi gue akan coba ceritain dari awal ya. Jadi dia tuh kayak seorang ibu ya yang sekiranya kurang lebih 10 tahun lalu atau 8 tahun lalu tuh kayak pernah digigit oleh zombie tanpa sengaja di ruang bawah tanah karena sebuah eksperimen. Itu lagi mau ke sebuah negara atau sebuah kota yang istilahnya dia tuh bisa untuk menyembuhkan tuh kayak sakitnya dia itu, kayak ada gen zombie itu masih nempel di dia. Jadi dia harus tiap hari tuh atau tiap jam tuh harus nyuntikin sebuah obat atau apapun dalam tubuhnya, membuat dia tuh jadi biar tetap bisa menjadi manusia terus. Dan ini cilakanya nih, dan film ini cilakanya di dalam pesawat tersebut ketika dia lagi mau mengunjungi sebuah negara tersebut, itu ada sekitar 6 atau 7 orang teroris yang ternyata tuh ingin kayak motifnya tuh kayak pengen mendapatkan uang gitu loh, pengen mendapatkan uang tebusan. Tapi juga kalau menurut gue ya di film ini sedikit kelemahannya adalah tebusannya ataupun kayak plot supaya mereka mau mendapatkan uang itu kayak nggak terlalu dibahas secara detail. Jadi kadang gue juga enjoy aja walaupun gue nggak gitu paham ya dari sisi dia tujuannya apa, terus uangnya dari mana, kenapa dia nggak telepon pemerintahan kayak gitu. Tapi menurut gue enjoyin aja karena tema tentang kayak pembajakan pesawat gitu dengan orang-orang yang banyak kayak sekitar 100 orang di dalam pesawat tersebut. Terus gimana ketegangannya, intensitas ketegangannya terjaga juga dari awal sampai habis. Menurut gue nih not bad ya, film ini not bad ya, film Jerman yang menurut gue tuh di endingnya juga tuh ada kayak kita tuh kayak ngerasa tuh kayak tren tubusan juga tuh, padahal tuh bisa diolah lebih bagus lagi. Ingat gak lo ketika di kokpit ketika di kokpit penyetirnya itu ya, kalau orang bilang apa kayak bagian depannya itu kan orang pada ayo buka, ternyata tuh supirnya kan atau orang-orang yang di dalam kokpit tersebut kan nggak mau bukain tuh. Ketika dilihat di kamera itu menurut gue tuh suatu pemandangan yang mengerikan. Jadi film ini menurut gue ini cukup layak sih untuk ditonton sih ya. Tema zombie, tema teroris, tema penyanderaan, tema sabotase pesawat yang orang-orang di dalam tersebut ya, ini mengandung spoiler ya, mau gak mau tuh kayak menyelamatkan diri dari zombinya tersebut. Sekaligus kalau mereka kena gigit tuh juga akan bisa menular gitu loh. Makanya gue bisa bilang nih film ini kalau misalkan trennya, kalau kata-kata orang zaman now itu dibilangnya adalah klaster pesawat terbang. Gue bakal bisa bilang itu klaster pesawat terbang tapi dalam hal wabah zombie. Jadi lu bisa kebayangkan kalau gue bilang klaster pesawat terbang dalam hal wabah zombie dan juga teroris, lebih ngeri mana menurut lu, zombie atau teroris? Nah ini pilihannya ada di lu orang yang lu akan nonton. Menurut gue 1 jam 50 menit ya, gue gak terbuang dengan percuma ya. Walaupun sekali lagi gue bilang ya, permasalahan dia tuh tujuannya apa dan kenapa dia tuh mau mendapatkan uangnya dari pemerintah atau gimana tuh menurut gue nggak sama sekali tuh kayak blur gitu loh. Tujuan mereka tuh sedikit blur, tapi memang untuk kesadisannya, untuk mereka tuh gimana intensitas mereka dalam membuat suasana pesawat itu menjadi menakutkan ya, menurut gue tuh cukup dapat sih ya, cukup dapat. Ini menurut gue ya, ini hampir bisa dibilang seperti nggak ada tuh, abu-abu semua tuh tokoh protagonis atau tokoh jagoannya. Di satu sisi
sang ibu yang gue bilang tadi ya, yang dia tuh ada sedikit gen zombinya tuh terlihat jahat juga, tapi terlihat juga dia melindungi tuh anaknya. Dia tuh masih bisa tuh berpikiran jernih. Dan ada satu adegan di ending yang lu lihat ya, yang ketika di pesawat itu ya, ketika dia tuh antara mau kayak mau gigit anaknya, enggak mau gigit anaknya, tuh menurut gue tuh sangat memorable ya. Menurut gue tuh adegan yang cukup singkat 2 menit, tapi menurut gue tuh bikin gue yang nonton tuh jadi kayak tuh terharu gitu loh. Terharu, ini film bagus, endingnya pun nggak terlalu bisa ditebak ya. Jadi tuh akhirnya tuh seperti itu gitu loh. Jadi menurut gue dari awal sampai habis ini sequence-sequence atau alurnya tuh menurut gue tuh berjalan dengan cukup asik ya. Musik-musik score atau backsoundnya juga menurut gue tuh keren banget. Dan ini menurut gue salah satu tayangan di masa PPKM darurat ini yang menurut gue nih lu harus tonton ya. Lu tahu sendiri kan, film-film tentang sabotase pesawat ya di 2 tahun terakhir ini tuh hampir tidak ada. Yang kemarin-kemarin itu gue lihat tuh filmnya si Liam Neeson yang Non-Stop, terus filmnya Jodie Foster yang Fight Plan, terus filmnya apalagi yang gue terakhir nonton ya, Snack on the Plane, itu doang paling. Tapi kan tema sama film serinya Netflix juga tuh yang Into Darkness atau apa tuh, yang tentang film Belgia juga tentang sabotase pesawat. Tapi ini sekali lagi ya, tema zombie di dalam pesawat dengan CGI yang juga cukup bagus ya, dengan visual effect yang cukup bagus ya, dengan giginya tuh yang sangat natural ya. Menurut gue tuh bagus banget dan lu bisa tonton. Skor dari gue kurang lebih nilainya 7,5 dari 10. Ini film mungkin ya dalam waktu setahun juga mungkin tipenya nih bisa gue rewatch juga, bisa gue tonton ulang. Karena kalau gue cari film-film yang cukup menegangkan dan ada aura zombie, ada aura sabotasenya, menurut gue nih cukup bagus ya. Dan ini mungkin sekali lagi ya, film ini juga mungkin bisa membuat lu fobia karena banyak juga darah-darahnya juga, banyak kayak adegan tuh ruang tertutup dengan pintu kokpit tuh yang diketok-ketok gitu juga ada dalam film ini. Seperti film seperti filmnya si Joseph Gordon-Levitt yang 7.500 itu tuh temanya kurang lebih hampir seperti ini. Oke. Paling sekian dulu ya penjelasan gua untuk film terbaru dari Netflix ini, Blood Red Sky. Menurut gua ini juga cukup layak ya untuk ditonton. Kalau lu ada saran, ada masukan, ada mau tentang berteori tentang film ini, dan gue berharap ya ini sih mungkin nggak ada sequel ya kali ya. Kalau film ini mungkin nggak ada sequel ya sih menurut gue ya. Tapi mungkin ada ya, karena ada orang yang digigit dan itu masih hidup. Nah itu sih. Oke, paling kalau ada saran, ada masukan, lu jangan lupa DM gue, tetap dukung gue terus biar gue terus bisa eksis di Watching Movie Channel. Oke, terima kasih. Hasta la vista. Halo masa bersama Watching Movie Channel. Jangan lupa support dan subscribe Watching Movie Channel. Terima kasih, hasta la vista.